Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Zafari dari 11 MIPA 1, absen 13. Saya ingin mempresentasikan bab muamalah pelajaran PAI. Di sini ada beberapa subbab yang akan saya bahas, yaitu prinsip ekonomi Islam, jual beli plus qiyar, syirkah, riba plus bunga, dan bank. Prinsip ekonomi Islam. Pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau dasar, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya peraturan atau hukum. Namun istilah ekonomi juga mengalami perkembangan menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam itu adalah upaya atau usaha untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariat Islam diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam yang dijadikan acuan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Hendaknya kegiatan ekonomi teradministrasikan dengan tertib, dilakukan secara terencana dan profesional. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi, dilakukan dengan penuh amanah, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan secara adil. Tujuan prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Yang pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lain. Yang keempat, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan keturunan, dan menyelamatkan harta. Selanjutnya, macam-macam prinsip ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar yang perlu ditegakkan oleh umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Segala sumber daya termasuk ekonomi merupakan pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ekonomi Islam dilakukan untuk memperoleh laba dunia akhirat. Ajaran Islam mengakui kepemilikan ekonomi secara pribadi. Kekuatan penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama. Ekonomi Islam menolak sistem monopoli dan lain-lain. Subbab selanjutnya yaitu jual beli. Pengertiannya, dalam Islam jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu ba'a yabi'u, yang artinya memiliki dan membeli. Kata ini aslinya berasal dari kata al-bai'u, yang masing-masing dari dua orang melakukan akad untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Syarat dan rukun jual beli. Adapun yang menjadi rukun jual beli sekaligus syarat-syarat dalam setiap unsur rukun jual beli adalah sebagai berikut. A. Adanya akid atau penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli dalam proses jual beli harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Balik. 2. Berakal. 3. Atas kehendak sendiri. 4. Bukan orang yang terhajur. Yang B. Adanya ma'akut alaih atau barang yang dijual belikan. Barang yang dijual belikan harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu 1. Barang adalah milik sendiri. 2. Barang dapat diserah terimakan. 3. Barang ada manfaatnya. 4. Barangnya suci, tidak najis. 5. Barangnya teridentifikasi. Yang C. Adanya sigat atau ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam proses jual beli harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu 1. Dilakukan atas kehendak sendiri. 2. Dilakukan secara berlangsung. 3. Dilakukan secara bersambung. 4. Tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. 5. Tidak ada batasan waktu. Macam-macam model jual beli. Dilihat dari berbagai aspeknya, praktik jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Berdasarkan kehalalan, jual beli dibagi menjadi dua macam. 1. Jual beli dengan barang yang halal. Kehalalan suatu barang dapat diketahui melalui dua hal, yaitu halal jenisnya dan halal dalam proses kepemilikan. 2. Jual beli dengan proses yang benar. Proses jual beli yang benar dan hukumnya halal untuk dilakukan oleh orang Islam adalah proses jual beli yang dilakukan atas dasar sukarela, kontan, dan setara dalam nilai.
B. Jual beli yang terlarang. Apabila dilihat dari sifat terlarangnya, maka proses jual beli dapat dibagi beberapa macam, yaitu terlarang karena barangnya. Ada beberapa barang yang menurut ajaran Islam haram hukumnya, yaitu khamar, darah, bangkai, darah yang dibekukan, alat-alat untuk berjudi, dan lain-lain. Yang kedua, terlarang karena prosesnya. Ada proses jual beli yang hukumnya haram sehingga tidak boleh dilakukan oleh umat Islam, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, jual beli yang barangnya tidak ada, jual beli hasad atau jual beli lemparan, jual beli dengan mulamasah, jual beli najasi, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain, jual beli untuk menyempitkan gerakan pasar. Hikmah jual beli. Umat Islam yang melakukan proses jual beli sesuai ketentuan agama Islam maka akan memperoleh hikmah atau manfaat sebagai berikut. A. Dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. B. Dapat membuka peluang pekerjaan. C. Dapat menggerakkan ekonomi umat Islam. Selanjutnya yaitu qiyar. Pengertian qiyar. Qiyar artinya kebebasan melakukan pilihan dalam proses jual beli. Qiyar berarti kebebasan para penjual atau pembeli untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan proses jual beli. Macam-macam dan hikmah qiyar. Yang pertama, qiyar majlis, yang artinya bentuk qiyar yang ditentukan oleh tempat. Yang kedua, qiyar syarat, seorang penjual dan pembeli dalam meneruskan atau membatalkan jual beli ditentukan oleh syarat yang disepakati keduanya. Qiyar syarat berlaku selama 3 hari 3 malam. Yang ketiga, qiyar aibi, artinya seorang penjual dan pembeli meneruskan atau membatalkan proses jual beli ditentukan oleh ada atau tidaknya cacat suatu barang. Selanjutnya hikmah qiyar. Proses jual beli dengan terikat oleh qiyar secara konsisten dapat mendatangkan beberapa hikmah atau manfaat, yaitu untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak yang terkait. Yang kedua, agar pihak penjual dan pembeli puas. Yang ketiga, untuk menghindari penipuan. Yang keempat, untuk menjamin kejujuran antara penjual dan pembeli. Tadi selanjutnya yang akan saya bahas adalah syirkah. Pengertian syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama. Ada beberapa macam syirkah, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, syirkah mufawwadah. Materi selanjutnya adalah riba dan bunga bank. Pengertian. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan. Dalam kegiatan ekonomi Islam seperti jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang, sering dijumpai adanya tambahan tertentu yang diikat dengan suatu perjanjian. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal, di mana jumlah tersebut dinyatakan dalam persentase modal yang memiliki keterkaitan, dan inilah yang dinamakan suku bunga modal. Sebab keharaman riba di antaranya adalah merajalelanya penguasaan kaum kapital atau pemilik modal untuk menguasai kaum marginal atau kaum miskin. Dengan berkembangnya sistem riba, maka slogan yang kaya makin kaya akan terus terjadi. Macam-macam riba. 1. Riba fadl, artinya suatu akad untuk tukar-menukar barang antara kuantitas dengan kualitas yang berbeda. Yang kedua, riba nasiah atau riba jahiliyah. Riba ini terjadi dalam jual beli dengan model antara tunai dengan tempo harganya berbeda. Yang ketiga, riba qardi. Riba qardi khusus dalam proses utang piutang uang seperti terjadi dalam dunia perbankan. Bunga dalam perbankan. Bunga bank termasuk masalah istihadiyah karena tidak ada nas atau dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis. Berikut salah satu pendapat dari kalangan tentang bunga dalam perbankan. Jumhur ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Oleh karena itulah hukumnya haram. Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Hikmah larangan riba. 1. Membebaskan penindasan ekonomi seseorang. 2. Membebaskan sifat malas umat Islam. 3. Memutuskan tali silaturahmi antar umat Islam. 4. Menghindarkan kerusakan individu dan masyarakat di bidang ekonomi. 5. Menghindarkan perilaku zalim antara orang kaya terhadap orang miskin. 6. Membebaskan hilangnya sikap sosial seseorang. 7. Menimbulkan kehancuran ekonomi umat Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.